Jati Kampung Rosok. para pirsawan Dhamma TV yang kami muliakan. Sejak saat ini Dhamma TV bersama-sama dengan kita akan mempersembahkan suatu permasalahan. Sudah barang tentu segala permasalahan. Tetapi kali ini kita akan mencoba mendekat pada warisan-warisan leluhur. Dan dalam acara ini dinamakan Kiprah Jati. Para penonton yang kami muliakan, sekarang saya berada di sebuah candi. Namanya adalah Candi Badut. Badut dari kata-kata Ba dan Tiut yang artinya cahaya bintang. Candi ini dibangun kurang lebih pada tahun 730-an. Bayangkan. Dalam tahun 730, leluhur kita sudah begitu amat paham, menyatu bahkan komunikasi dengan jagat raya secara global, sudah barang tentu. Oleh karena itu, candi ini dinamakan Ba-Diut, cahaya, sebuah cahaya bintang yang namanya bintang Kanopa atau Kanopus, atau dalam bahasa Sanskerta disebut cahaya, yaitu cahaya Agastya. Bayangkan betapa begitu indah dan moleknya pada tahun itu leluhur kita meninggalkan warisan-warisan yang sudah barang tentu sulit dinilai dengan angka. Tinggal kita bagaimana cara memelihara, memahami, dan mungkin meneruskan ilmunya yang tiada tara itu. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, saat ini di Candi Badut yang terletak kurang lebih 3 kilo dari pusat kota Malang ke barat, tepatnya di Kecamatan Sukun ini, di dekat daerah Tidar, kita sudah kedatangan narasumber yang berjaga siang dan malam. Sudah barang tentu penuh dengan cinta kasih. Kami undang narasumber dan Bapak-bapak ibu semuanya yang sekarang hadir ini, kami persilakan tepuk tangan untuk Bapak narasumber penjaga candi ini. Dan para penonton yang kami muliakan, kebetulan saya lihat yang hadir di sini ada dari daerah Porong, Pak Dekarno ini yang sudah terkenal mencintai budaya. Monggo Pak, selamat sore, silakan. Iya. Monggo silakan Pak, duduk Pak. Ini ada dari, wah ini dari Parvi. Dari Persatuan Artis Film Indonesia, ada dari Pandaan, ini Pak Dadang, ada dari remaja, dari macam-macam nanti aja kita kenalkan ya. Dan inilah yang siang malam menjaga candi ini. Sudah barang tentu kita pengen bertanya Pak, ya, seluk beluknya menjaga candi ini, lalu mungkin sedikit diceritakan kecintaan sampean. Sudah barang tentu namanya dulu biar para penonton kenal. Oh iya, perkenalkan saya nama Jayadi. Saya lahir tahun 65 ya, 1965. Dan bekerja di sini sejak mulai 1985. Jadi sejak itu saya udah merawat candi. Tentang kecintaan saya merawat candi ini ya, itu karena pengabdian. Rasa pengabdian yang dalam terhadap warisan budaya. Jadi karena candi ini juga merupakan jati diri bangsa. Ya, saya juga menghimbau kepada semua sekolahan ya. Jadi tanamkan sejak dini untuk mengetahui sejarah itu. Lalu Pak Jayadi, setiap orang kerja itu kan ada suka ada dukanya ya. Iya ya Pak. Iya. Sukanya dari sisi apa? Lalu duka atau prihatinnya itu dari sisi apa? Oh iya ya, kalau dijawab sukanya itu, kalau suka itu sudah barang tentu kami sebagai pegawai negeri kan gajinya udah lancar ya Pak ya. Betul. Ya kalau sekarang udah dibilang cukup. Kalau dukanya itu seandainya ada
para pengunjung yang kurang mengerti, dan di situ ada pengerusakan. Terus saya inginkan tuh sekarang ada perhatian dari pemerintah kabupaten, karena di sini saya juga membutuhkan untuk merawat taman, dan juga MCK itu membutuhkan satu itu listrik, dan dua mungkin pompa air, Pak ya. Jadi listrik sama pompa air belum ada. belum sama sekali belum ada. Sebenarnya andai kata butuh listrik berapa watt sih, Pak? Ya sekarang kalau di sini aja kurang lebih cuma 900 lah. 900 cukup ya 900 watt maksudnya ya. untuk watt ya, untuk Iya. menyinari warisan leluhur yang tidak mungkin sekarang orang bisa membuat kan? Iya Pak, iya. Belum ada ya. Belum. Iya. Para penonton, ternyata menjaga candi ini tidak Pak Jayadi saja. Ada seorang lagi yang akan menemani kita, yang kebetulan juga mendapat tugas menjaga candi ini, dan kita panggil aja, dan mari kita sambut tepuk tangan kedatangan beliau ini. Kami persilahkan. Selamat jumpa Pak. Oke, monggo, silakan. Duduk Pak, sini Pak. Silakan. Tidak disayang kalau tidak dikenal. Monggo, kami persilahkan memperkenalkan diri. Namanya siapa? Ya, saya perkenalkan diri. Nama saya adalah Bapak Hari Kusno. Saya menjaga di sini sejak setelah direnovasi yang terakhir. Karena renovasi yang terakhir adalah tahun 90 sampai 93, kemudian 94 saya masuk gitu. Jadi saya kurang lebih menjaga di sini ada 18 tahunan. Jadi gitu. Lalu mungkin perlu juga Pak disampaikan, mumpung ini kesempatan kita itu disaksikan lewat Dhamma TV ini, suka duka dan mungkin ada usulan-usulan, ada himbauan-himbauan terhadap masyarakat tentang candi ini. Kami persilakan Pak Kusno. Oke. Kalau memang ada di suatu pekerjaan itu ada susah dan senangnya juga. Jadi sama dengan yang dikatakan Pak Jayadi tadi, teman saya, senangnya itu kalau ada pengunjung yang mentaati peraturan. Tapi susahnya ya sebaliknya. Ada juga pengunjung yang istilahnya iseng-iseng gitu Pak. Ada yang coret-coret, pakai tip X atau apa, ya itu. Ya itu yang susah. Kalau kesulitan apa yang kita butuhkan di sini sama dengan yang dikatakan Pak Jayadi. Yang paling pokok adalah yaitu listrik, Pak, terus terang. Jadi kita itu selama ini untuk menyirami tanah seluas 50 persegi kurang lebih, itu kita itu nimba sambil mikul, Pak. Kayaknya itu ya bisa lah kita katakan mungkin apa kembali ke tempo dulu gitu, Pak ya. Tapi kayaknya sudah gak zaman lagi gitu. Ya, betul Pak. Dan lagi menurut pengalaman hidup ya, di negara manapun, negara yang waras ya, negara yang kuat itu yang betul-betul cinta pada budaya leluhur. Nah, kalau sudah ditinggali seperti ini umpama makanan itu kan tinggal muluk, ya toh? Tinggal muluk saja. Saya sebenarnya pengen juga, atau kita semua pengen juga mengetahui sampai di mana antusias masyarakat kiri kanan terhadap keberadaan candi ini. Ini yang ada selama ini, Pak. Kira-kira Pak Jayadi, masyarakat sini itu bagaimana? Oh, kalau masyarakat sini ya, Lingkungan maksudnya lingkungan sini. Iya. Kalau lingkungan sini ya sama ikut memiliki istilahnya. Darbeni. Iya, ikut Darbeni. Jadi beliau-beliau ini ikut memperhatikan lingkungan sini. Jadi nggak ada kalau dari orang masyarakat sini, sekitar sini itu yang merusak atau yang kurang berkenan di sini itu tidak ada. Betul. Ya. Dan memang seperti itu karena di luar negeri itu ada benda kuno, Pak. Iya. Kira-kira sebesar ini, itu kalau dianggap punya nilai sejarah, itu ditaruh di museum, kacanya itu 10 mili, dan dijaga ketat. Itu demi nama bangsa, ya toh? Iya. Ini karena berarti bahwa kehidupan ini tidak pernah lepas dari kultur budaya bangsa, dan sejarah itu sebenarnya adalah pohon. Nanti buahnya biasanya disebut politik, ya toh? Jadi kalau antara buah dan pohon ini satu, nah, pasti jelas negara kita negara terkaya di dunia. Kalau sampai masang listrik 10 watt gak kuat, kenemenen. Dan ini mestinya tergantung pada program-program
para politikus, karena politikus inilah yang duduk di legislatif, yang nanti suatu sama kerjasama dengan eksekutif, ya toh. Iya. Lalu APBN, APBD itu ya sudah barang tentu targetnya itu supaya rakyat gembira, seneng dan sejahtera. Antara lain ketahanan nasional adalah lewat budaya. Nah, satu sisi budaya yang bisa kita lihat adalah seni dulu. Wah, tentu, nggih. Setuju kalau seni dilihat paling terdepan, Pak Karno, Pak Parmi, setuju nggih? Setuju banget. Karena apa? Sebelum ada pendidikan, seni itu ada dulu. Jangankan manusia, binatang aja kenal seni kok. Iya toh. Kenapa merak itu mesti mokrok gini supaya yang betina tertarik, iya toh. Lalu dibuat yang jantan gagah-gagah supaya yang betina tertarik kan begitu. Artinya bahwa seni adalah nilai terdepan, apalagi karya seni itu mengandung nilai ajaran spiritual. Nah, sekarang saya ganti tanya ini. Bapak-bapak berdua itu siapa yang menjawab? Terserah. Sejarah Candi Badut dan intisari makna candi ini apa? Kira-kira paham Pak enggak? Ya kalau garis besarnya itu paham Pak ya. Apa kira-kira? Yang pertama Candi Badut ini dari nama dulu ya. Ya kenapa kok dinamakan Candi Badut gitu ya? Itu karena berada di Dukuh Badut. Sedangkan apa motivasi dinamakan Badut? Itu ada 3 hal Pak ya. Yang pertama menurut penduduk setempat sini, dulu itu banyak tumbuh pohon-pohon badut di sekitar sini. Pohon badut? Iya. Nah itu salah satu buah pohonnya sekarang masih ada di sebelah tenggara sana, di luar pagar itu masih ada. Oh. Dan kami juga berusaha menanam, jadi untuk membuktikan bahwa ini pohon badut, gitu ya. Nah itu maka dari itu candi ini dinamakan Candi Badut sesuai dukuh yang berada candi tersebut. Sedangkan yang kedua itu diambil dari nama Garbopati atau nama kecil Sang Gajayana, karena yang mendirikan candi ini adalah Gajayana. Nama kecil Gajayana itu adalah Leswa. Ini menurut Pak Purbajaraka. Sedangkan Leswa ini dalam bahasa Sekerta bisa diartikan sebagai anak komedi atau pelawak. Biasa orang Jawa itu menyebutnya badut gitu ya. Sedangkan yang ketiga, Vandermolen itu mengambil dari perbandingan Candi Mendut Di daerah Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah ya? Kalau badut itu berarti ba itu bintang. Bintang Agastya ya. Kalau dut itu sinar, jadi sinar bintang Agastya. Sedangkan Candi Mendut kan men itu sorot, mendut itu cahaya. Cahaya. Iya. Itu yang sekelumit mengenai tentang nama. Ya. Lalu dari sisi yang lain, Pak, biasanya orang kita ini kan ada istilah umum faktor X ya. Selama menjaga candi, ini dari sisi yang lain ada keanehan-keanehan yang tidak rasional apa tidak, Pak? Pengalaman loh ini, ya, coba, Iya. apa? Biar kita begitu tahu juga nih. Kalau saya sendiri, maksudnya kalau pengalaman mitos-mitos gitu Pak ya. Kalau saya sendiri kebetulan enggak pernah. Kebetulan enggak pernah ya? Ya, enggak tahu kalau saudara Hari. Sama enggak pernah ya? Ini pernah ini teman saya foto di sini, ya. Iya. Dan ibu-ibu gitu, foto lalu duduk di depan itu. Begitu jadi fotonya itu di bawahnya ada telapak kaki besar gede segini gitu. Sekarang masih disimpan. Oh, Itu ya iya. kebetulan aneh-aneh seperti itu ya. Tapi memang hidup ini kan sebenarnya tidak sendirian. Iya, betul. Manusia itu kalau merasa sendirian, disitulah awal dari kegersangan hidup. Iya. Maka dari itu di dalam kitab-kitab kan dikatakan syarat orang beriman harus percaya dengan adanya gaib. Gaib, Nah, ya, jadi betul. kalau menjaga nanti penuh dengan cinta kasih, rasa bahwa ada satu kehidupan di luar kita yang mungkin aja nggak usah sungguh-sungguh nanti kita kesiksa ya toh. Yang mungkin siapa tahu kalau sekali tempo selalu bersih, dan memang sekarang memang bersih Pak. Iya, terima kasih. Mungkin karena tadi belum ada listriknya, jadi bunga-bunga ya agak layu. Penonton yang kami muliakan, demikianlah berbincang-bincang dengan bapak-bapak dua penjaga candi ini. Kiprah Jati. Sambung rasa. Para penonton Dama TV yang kami muliakan,
baru saja kita berbincang-bincang dengan bapak-bapak kedua penjaga candi ini. Dan untuk mengetahui, menjaga, memelihara, bahkan melestarikan, sudah barang tentu bukan pekerjaan kelompok, golongan, pribadi, ataupun lembaga yang namanya pemerintah. Tetapi masyarakat secara umum harus berpartisipasi. Untuk itu harus ada seorang yang bisa paling tidak menyentuh keseluruhan dari makna memelihara warisan leluhur. Kebetulan hari ini hadir narasumber kita Bapak Dr. Andes Ratmoko, dan tepuk tangan untuk kehadiran Bapak Dr. Andes Ratmoko. Kami persilakan Pak. Selamat datang. Selamat berjumpa. Monggo kami persilakan duduk. Kami persilakan duduk Pak Ratmoko. Tolong diberi gambaran sejenak Pak tentang yang kita bincangkan hari ini, tentang menjaga warisan budaya leluhur atau warisan leluhur ini Pak. Kami persilakan Pak Ratmoko. Ya. Terima kasih Mas Hati. Selamat ketemu para hadirin sekalian, begitu juga para pemirsa Tama TV. Pertama, saya memperkenalkan, nama saya Ratmoko, sehari-hari sebagai dosen. Sekalipun secara akademisi bukan bidang saya tentang percandian ini, hanya pada waktu kuliah dulu saya mengambil jurusan minor saya adalah sejarah, sehingga sedikit banyak mempelajari sejarah. Dan lebih dari itu, yang paling penting bahwa keberadaan saya, kehadiran saya di sini pun tidak terlepas dari 3 hal. Bahwa kehadiran saya senantiasa bersama dengan ilmu, dan satu keniscayaan bahwa ilmu itu bisa kita terima, bisa sampai pada kita itu karena adanya leluhur, dan leluhur itu ada dalam lingkup sejarah. Ilmu, leluhur, sejarah, dan kita sendiri ada dalam panggung dunia, dalam lingkup waktu. Kita berada dalam ruang dan waktu. Dan tentunya keberadaan kita tidak terlepas dari Sang Maha Kuasa yang mengatur waktu, yang mengatur ruang itu sendiri. Berkaitan dengan topik kita hari ini, yaitu tentang warisan leluhur, sejarah, dalam hubungan kehidupan kita sehari-hari, bahwa kita semua maklumi kehidupan kita sehari-hari tidak terlepas dari permasalahan. Di sini yang ingin saya tegaskan bahwa dalam mengatasi atau menyelesaikan permasalahan, baik itu persoalan diri sendiri sebagai individu, persoalan dalam keluarga, persoalan dalam masyarakat, terlebih-lebih dalam persoalan bangsa dan negara, kita tidak dapat melepaskan dari 3 hal yang tadi saya sebutkan: ilmu, leluhur, dan sejarah. Artinya, untuk memecahkan permasalahan yang kita hadapi, seberapapun banyak ilmu yang dimiliki seorang, itu merupakan bekal, merupakan pedoman dalam menyelesaikan masalah itu sendiri. Ilmu sebagai panduan. Selanjutnya, leluhur dalam konteks penyelesaian masalah berarti bahwa dalam menyelesaikan permasalahan ini kita tidak akan dapat lepas dari bimbingan, didikan, maupun pembelajaran, pengajaran yang kita peroleh dari para leluhur. Tentunya apa yang kita terima dari leluhur itu sudah melalui orang tua kita. Nah, sangat menarik sekali. Ini, coba adik-adik, pernah tahu Pak enggak bahwa hidup itu tidak lepas dari 3-3-nya tadi? Itu memang benar. Coba saya sekarang tanya kepada generasi yang sekarang ada. Ini kalau nggak salah, ini lambangnya itu Parvi, Persatuan Artis Film Indonesia.
Nama saya Agus Hartono. Pak Agus Hartono, ini sebagai seorang profesionalisme di bidang keartisan, acting, pernah berpikir Pak enggak tentang warisan leluhur kita ini? Pernah Pak, bahkan terus terang aja, saya sangat prihatin dengan keadaan sekarang. Coba bayangkan, banyak sekali anak-anak muda, generasi muda kita sudah tidak mengerti apa itu artinya warisan leluhur. Bahkan dia kurang mencintai budaya sendiri. Saya tidak tahu apakah ini karena pendidikan yang salah atau di suatu kemajuan zaman. Tapi kalau kelihatan kita maju, coba bayangkan dengan Jepang yang begitu maju, tetapi di sana kemajuan suatu bangsa Jepang tetapi beriringan dengan budaya mereka. Dan satu ilustrasi lagi Pak Jati, kalau tema hari ini kan kita melestarikan budaya bangsa. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ke Candi Kidal di daerah Kidal Tumpang, dan candi itu waktu itu saya lihat dari beberapa candi di Malang, salah satu candi yang utuh Pak. Terus beberapa 2-3 bulan yang lalu saya ada tamu dari Jerman, teman saya, dia sengaja datang ke Malang ingin melihat warisan budaya. Dan saya ingat saya bawa ke Tumpang ke Candi Kidal, dan setelah sampai di sana saya benar-benar malu Pak, karena sekarang di depan candi masuk Candi Kidal itu sekarang ada berdiri kandang ayam, peternakan ayam. Bayangkan, sebuah candi warisan budaya yang orang barat sangat mengagumi, tetapi di tempat kita dia kurang mendapatkan katakan perawatan yang bagus. Itu sangat memalukan Ya, Pak. ini Dama TV ini kan hasilnya nanti itu tidak diputar di Malang Raya aja. Mudah-mudahan Mungkin suatu melalui saat Dama TV. di samping itu kalau streaming mungkin bisa internasional. Mudah-mudahan melalui Dama TV sehingga via-via yang terkait bisa tergugat. Terima kasih. Dan ternyata meskipun profesinya di bidang action dan keartisan yang umumnya itu orang mengatakan glamor dan hanya bicara tentang yang indah-indah dan enak-enak, ternyata perasaannya begitu dalam, mengetahui peninggalan leluhur yang begitu agung, begitu baik, dilingkupi oleh telek ayam, beliau ternyata ternyuh dan malu terhadap orang asing. Terima kasih Pak Agus, tepuk tangan untuk Pak Agus, terima kasih. Dan masih ada jauh-jauh dari belahan utara sana ini, kalau nggak salah Pak Dekarno ini yang berbaju merah ini dari daerah yang sekarang terkenal oleh sumber yang bludak, yaitu Lumpur Lapindo. Pendapat Pak Karno bagaimana tentang warisan budaya leluhur ini? Kalau saya justru mengamati dari penerusan generasi ke generasi untuk menuju kepada pelestarian budaya bangsa. Sehingga kita tengok adalah dunia pendidikan. Nampaknya pelajaran sejarah dibanding dengan pelajaran eksakta ini amat tidak disukai oleh para siswa, karena sistem yang dibangun oleh masyarakat kita adalah sistem yang sifatnya materialistis dan finansialistis. Dianggap pelajar sejarah nanti tidak bisa menjadi kaya, sehingga pelajaran sejarah hanya 2 jam pelajaran per minggu, sedangkan yang eksakta pelajaran bisa 4 jam per minggu. Kalau pelajaran sejarah dulu tidak masuk UNAS, ujian nasional, sekarang mungkin masuk karena faktor-faktor lain. Oleh karena itu sebenarnya mempelajari sejarah bagian muda gampang kok. Kita tidak hanya belajar pada buku, textbook thinking, tidak. Harus anak-anak dibawa ke objek-objek sejarah. Karena di situ tergantung beberapa makna yang perlu dipelajari. Sehingga kesinambungan sejarah bangsa akan terus berlangsung. Tidak seperti sekarang. Kebudayaan kita adalah kepribadian kita. Kepribadian kita terkikis oleh pelaku-pelaku bangsa itu sendiri, terutama pengambil kebijakan. Oleh karena itu, supaya bangsa tidak makin rusak, sekali lagi, kesinambungan sejarah adalah perlu. Kesinambungan sejarah bangsa. Sebab nanti generasi kita berikutnya akan dapat menyambung menuju tujuan daripada pembangunan bangsa. Masyarakat yang adil dan makmur,
gemah loh jinawi, subur tanpa tinandur, dan seterusnya yang berdasarkan Pancasila. Sebab apa? Pengikisan-pengikisan budaya kita ada dua sisi. Satu dari Eropa, karena untuk dengan alasan modernisasi. Kalau ngomong sejarah dianggap kuno. Sedangkan yang satu adalah alasan-alasan keyakinan. Sehingga terjadi perusahaan-perusahaan budaya. Kita kehilangan kepribadian sendiri. Oleh karena itu, para generasi muda dari tingkat taman kanak-kanak sampai ada adik mahasiswa, ayo balik untuk menjadi orang Indonesia lagi. Ya, Terima kasih. benar Pak Karno. Memang betul, penonton, Amerika Serikat itu katanya negara besar. Saking pengennya generasi cinta negara itu, buku sejarah yang namanya The Greatest History of America. Seakan-akan orang Amerika itu keturunan para dewa-dewa. Bukunya lek sekali, bagus sekali. Saking pengennya generasi. Dan betul, tepuk tangan untuk Pak Karno. Para penonton, jangan pergi kemana-mana. Masih dengan Kiprah Jati. Terima kasih penonton. Penonton masih setia dengan topik hari ini. Nah, kita kembali ke para narasumber. Ini dengan kita mendengar dan mencermati bapak-bapak yang hadir di sini tadi, ada gambaran-gambaran atau sesuatu yang menimbulkan pikiran Bapak tentang Candi Badut ini. Pak Jayati dulu bagaimana? Maksudnya untuk pola kerja kami gitu ya. Iya, pola kerja ini apa orang dua ini pola kerjanya itu bareng terus, apa ada shift, ada gantian gitu? Oh iya, kalau masalah kerja Pak ya, ini dilakukan bersama-sama. Jadi jam kerja kami jam 7 sampai jam 4. Itu tuntutan kantor seperti begitu Pak ya. Jadi kalau untuk salah satu mau ambil hari libur itu disarankan tidak pada hari Minggu. Jadi kalau saya ambil hari liburnya hari Selasa, kalau saudara hari ini hari Rabu. Jadi sama, jadi jam kerjanya sama dengan di kantor. Tuntutannya satu minggunya itu kurang lebih 40 jam Pak ya. Ya. Nah, terus kalau ini Pak, orang Jawa itu biasanya kan punya kultur budaya yang kadang-kadang tuh di luar jam kerja. Oh, Misalnya kalau malam itu, termasuk saya tuh senang Pak sebenarnya Iya, Pak. iya, iya. Meskipun dulu pernah menjadi pegawai negeri. Kalau malam ya keluyuran terus itu ke tempat-tempat leluhur, dan kadang-kadang jam 1 malam itu juga pengen masuk. Lalu kalau misalnya ada 1-2 orang atau lebih pengen malam-malam merenung di sini, menyatukan diri dengan alam, mencoba seperti advis Pak Ratmoko, mendekatkan diri lalu kepada leluhur dalam arti cinta kasih dan rasa hormat, jam 1 malam bisa apa enggak? Wah, katakanlah di luar jam kerja gitu. Oh kalau masalah itu tetap bisa Pak. Jadi Bisa, ya? jam kerjanya kan dituntut yang pasti yang jam 7 sampai jam 4. Tapi selebihnya itu juru pelihara itu semuanya dituntut 24 jam. Jadi harus, maksudnya tidak harus standby ya. Jadi barangkali diperlukan istilahnya walaupun jam 12 atau jam 1 kita Digedor harus itu ya, siap. bangun ya. Iya. Istri tidak pernah marah Pak. Oh, enggak pernah. Karena ya profesionalisme kerja. Jadi harus kita tetap lakukan. Ya, terima kasih. Ke Pak Ratmoko, dengan gambaran-gambaran tadi itu apa yang kira-kira patut dilakukan dalam arti kesempurnaan secara keseluruhan? Usulan-usulan mungkin Pak Ratmoko. Ya. Pertama saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Dekarno tadi tentang keprihatinan beliau terhadap kondisi pendidikan di Indonesia yang mengesampingkan sejarah. Itu mestinya bukan sekedar keprihatinan Pak Dekarno, tapi sesungguhnya merupakan keprihatinan bangsa. Persoalannya adalah pemerintah sebagai regulator pendidikan di Indonesia dipegang oleh orang-orang yang tidak memiliki visi sejarah. Sehingga saya khususnya, dan saya mengajak pada semua yang hadir di sini khususnya dan para pirsawan, itu mengharapkan pemerintah bisa dalam rekrutmen atau pengisian formasi di Kementerian Pendidikan Nasional, khususnya sebagai menteri, hendaklah Menteri Pendidikan Nasional yang memiliki visi sejarah. Sehingga sistem pendidikan atau pembelajaran yang dialami oleh generasi muda di Indonesia
itu tidak mengalami keterputusan dari sejarah masa lampau. Sehingga para generasi muda tetap bisa mengetahui, mengenal, memahami, dan tetap senantiasa terjadi komunikasi pensiaran spiritual antara generasi sekarang dengan para leluhur di bangsa Indonesia. Supaya kelestarian bangsa Indonesia itu dalam kondisi yang utuh, Indonesia seutuhnya, tidak tercabut dari akar budaya Indonesia. Jadi Tidak yang terlepas dari dimaksud sejarah. Pak Ratmoko ini jangan sampai bangsa ini lama-lama menjadi bangsa lain gitu. Iya. Tepuk tangan untuk Pak Ratmoko. Waduh, betul. Memang bahaya. Kalau bangsa ini lama-lama menjadi bangsa lain itu pasti bahaya. Dijamin pasti miskin. Demikianlah penonton, dan sekarang saya akan mencoba mendekat kepada rekan-rekan di sana. Pak Dadang ini kalau tidak salah saya membaca di beberapa media di Pasuruan, salah satu media. Beliau itu juga salah satu aktivis yang senang menggeluti untuk nguri-uri budaya, meskipun dari daerah Pasuruan. Kami ingin bertanya pengalaman Pak Dadang pada waktu menghidupkan kembali kultur kearifan lokal lah. Bagaimana Pak? Terima kasih Pak Jati Kusumo. Nama saya Dadang Prianto dari Pandaan Pak. Asli Malang saya Pak. Kalau masalah uri-uri budaya itu memang banyak sandungannya Pak, untuk di Pasuruan Pak ya. Tapi saat-saat ini rekan-rekan juga sesepuh-sesepuh yang di atas saya itu mulai bangkit Pak Jati. Jadi sudah mulai bangkit semua, anak-anak muda sudah mulai memperhatikan. Jadi seperti di Candi Jawi itu ya, tiap bulan purnama itu ada kesenian. Jadi ada sendatari dan sebagainya, Mas Jati. Gitu ya. Oke, terima kasih. Iya. Ini tadi menyinggung generasi muda. Lah, saya lirik di sini ada seorang remaja putri atau wanita yang saya pernah melihat pada waktu itu sedang diskusi tentang Pancasila, dan sekarang ada di sini. Kalau nggak salah itu Mbak Siska. Saya pengen pendapat Mbak Siska ini tentang menjaga kearifan lokal dan warisan leluhur ini. Monggo Mbak Siska. Sekarang ini kalau menurut saya itu jati diri bangsa itu yang mana itu sudah kabur Pak Jati. Mungkin memang menuju pada perusakan identitas sendiri. Kalau kita tanya anak-anak itu, kamu tuh siapa? Itu sudah tidak kelihatan, pudar. Dan ini masalahnya tidak hanya di bidang, ya mungkin dari bidang pemangku kepentingan kurang memperhatikan, itu jelas. Dari kepentingan luar negeri jelas. Dan sekarang yang perlu kita lakukan sekarang itu, kita tumbuhkan rasa cinta dulu. Kita tumbuhkan rasa cinta terhadap budaya dan warisan bangsa itu dari sejak dini. Mungkin dari PAUD yang sekarang sedang gembar-gembor, mari kita sisipkan tentang pelajaran, bukan pelajaran sebenarnya, ini loh diri kita. Jadi kalau sekarang gitu, kalau lihat anak-anak muda lihat seperti Candi Badut ini apa sih? Halah, batu. Jadi kalau kita sudah memandang kalau itu batu dan mungkin dihubungkan dengan salah satu pemikiran-pemikiran asing yang mungkin sudah sekarang menjadi identitas, meracuni identitas kita, itu ya sudah mengarah kepada hal-hal yang negatif. Kalau kita terlalu ngugemi, nguri-nguri yang namanya salah satunya Candi Badut ini. Jadi nanti mungkin timbul juga perusakan-perusakan mungkin karena tidak cinta. Jadi mungkin sedikit lebih jauh lagi kita untuk ini loh, jati diri bangsa itu jadi semakin jauh karena cinta saja sudah tidak ada rasa kecintaan, apalagi keinginan untuk menguri-uri budaya. Memang untuk ini pemangku kepentingan yang perlu untuk menindaklanjuti berkembangnya rasa cinta dan memiliki itu memang dari pemangku kepentingan yang paling besar perannya. Tapi kita sebagai generasi muda, masyarakat sekitar juga bisa, mari kita bersama-sama kita sadar ini budaya kita. Ini bukan, kita jangan berpikir mengkotak-kotak ini warisan
Hindu, ini warisan Buddha, ini warisan Islam, kan begitu toh Pak Jati sejarah kita. Jangan kita lihat, kita belajar lagi mana sih budaya kita tuh yang mana, warisan leluhur itu yang mana. Itu tugasnya bapak-bapak ibu guru sejarah, dan tidak hanya labeling sejarah saja. Tidak, ini budaya dan harus benar-benar digali. Karena kalau sekarang ini kita berpikir yang populer aja, karena kalau populer menghasilkan banyak uang, seperti Borobudur. Borobudur disukai para turis, makanya diuri-uri sampai seperti itu karena ujung-ujungnya duit. Kalau Candi Badut, apa ujung-ujungnya? Apa ada ujung-ujungnya duit? Sebenarnya bisa kita modif seperti itu. Contohnya saja mungkin bisa kita kembangkan di sekitar Candi Badut. Masyarakat sekitar bisa kita ajak, ayo kita tiap hari apa, seperti tadi di Pasuruan tadi, tiap hari apa kita bikin acara, kita bikin panggung kesenian untuk anak-anak saja yang enteng-enteng aja, tapi kita melibatkan lokasi candi. Ini paling tidak rasa cinta kita terhadap candi bisa berkembang sedikit. Terima kasih. Betul-betul indah, tepuk tangan untuk Mbak Siska ini. Harus begitu. Itulah namanya kebangsaan. Itulah namanya warga negara. Suatu bangsa harus cinta tanah air, bukan tanah dan airnya, tapi isinya, perasaannya, budayanya. Sekarang ada pertanyaan di antara adik-adik. Ini mumpung ada bapak-bapak para pakar. Nah, ada pertanyaan? Itu dari ini Kalimantan ini, kalau posturnya itu jelas postur Kalimantan. Selama di Jawa melihat kondisi seperti ini, perasaan Anda bagaimana? Namanya siapa? Anda dari mana? Dan bagaimana perasaan Anda tentang warisan budaya leluhur? Ya, terima kasih kepada Ki Jati. Artinya pada dasarnya saya memperkenalkan dulu, saya kebetulan lahir di Kalimantan Barat, dan hari ini tujuan saya datang ke Pulau Jawa ini untuk mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan di mana mencakup dari berbagai kalangan, baik itu secara akademis, budaya, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang membuat hati saya tergugah terkait budaya warisan bangsa yang hari ini melihat para pemuda generasi bangsa untuk memimpin selanjutnya. Ya, mohon maaf, artinya melihat seperti ini kebanyakan kesukaan para muda itu mohon maaf ya, ke mall. Sedangkan untuk ke tempat prasejarah, sejarah itu mereka melihat secara implisit, waduh kayak malas gitu. Artinya seperti itu. Jadi untuk langkah pertama di sini kan ada narasumber, langkah-langkah yang harus diambil dalam memetik generasi-generasi selanjutnya, meniti kembali budaya-budaya yang telah hilang. Itu bagaimana? Artinya mohon kami sebagai generasi muda ini meminta saran dan solusinya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan, makanya dari Kalimantan Barat pakai iket juga ya, pakai bunga di sini. Waduh, sudah kainnya batik lagi. Juga artinya itulah. Jadi bicara tentang budaya nasional sebenarnya adalah himpunan dari budaya-budaya lokal. Budaya Dayak, budaya Madura, budaya Ambon, budaya manapun adalah budaya nasional dan harus kita pelihara dengan baik. Nah, demikianlah penonton, suara generasi muda kita. Di sebelah utara, hampir perbatasan dengan tetangga kita, negara lain yang seusil terhadap budaya kita. Tapi nyatanya mereka merasa satu sebagai bangsa Indonesia. Dan nanti akan dijawab pertanyaannya dalam rumpun ini atau acara ini. Oleh karena itu, jangan pergi kemana-mana. Tetap dalam acara Kiprah Jati. Sambung Rasa. Terima kasih. Penonton Dhamma TV yang kami muliakan masih setia mengikuti acara ini. Dan sebelum nanti dijawab oleh narasumber, saudara-saudara saya yang hadir di sana, ada pertanyaan satu lagi, mumpung belum dijawab. Ada, silakan. Namanya siapa? Ya, terima kasih. Nama saya Cucu, yang kebetulan dari Pandaan Pasuruan juga, sama dengan Bapak Dadang tadi. Kebetulan lokasi pertemuan kita kali ini ada di Candi Badut. Yang jadi pertanyaan saya,
apakah ada rencana ke depan untuk merekonstruksi ulang atau menyusun kembali batu-batu atau situs yang masih tertumpuk di sebelah Candi Induk? Ini kami tujukan kepada bapak-bapak narasumber. Terima kasih. Terima kasih. Ada 2 pertanyaan yang langsung masalah candi, lingkungan, material, dan pembangunan. Kami persilakan Pak Jayadi atau Pak Kusnul yang jawab. Monggo, silakan Pak. Kalau mengenai batu-batu candi yang ada Pak ya, ini kemungkinan besarnya udah tidak bisa direnovasikan lagi. Karena sangat banyak yang hilang. Karena cuma sekian ini, sedangkan candi ini ada 3 candi pengiring dan 1 candi induk. Jadi yang hilang itu sangat banyak. Jadi untuk direnovasi kembali itu kemungkinannya sangat kecil. Terima kasih. Secara rasional menurut beliau sangat kecil karena material yang harus dibangun itu sesuai dengan gambaran dulu sulit. Mudah-mudahan lah kita nanti itu gagah perkasa kembali seperti wangsa-wangsa Sailendra pada waktu itu. Kalau membangun Borobudur segede itu, membangun Prambanan segede itu bisa. Mudah-mudahan bangsa nanti meskipun beliau ada gambaran secara rasional seperti ini, tugasnya adik-adik sudah barang tentu. Saya doakan semua jadi presiden bareng nanti. Ya, sehingga ya, sekarang pada Bapak Dr. Andesat Moko, bagaimana dengan suara dari Kalimantan Barat tadi itu? Ya. Menjawab pertanyaan dari teman yang berasal dari Kalimantan Barat tadi tentang lagi-lagi keprihatinan yang dia ungkapkan seperti yang disampaikan oleh Pak Dekarno tadi. Solusi yang dapat menyelesaikan dengan tuntas itu harus melalui mandala pendidikan. Pendidikan merupakan suatu mandala paling strategis untuk mengatasi permasalahan dalam bangsa ini. Kalau selama ini kita sering ngomong pendidikan, apalagi para pejabat aparat pemerintahan pendidikan, tapi sesungguhnya yang terjadi itu bukan pendidikan, melainkan sekedar persekolahan. Dengan demikian, untuk mengatasi keprihatinan, kita semua berkewajiban untuk menyampaikan aspirasi dengan tegas kepada pemerintah, supaya pemerintah melaksanakan pendidikan dalam arti sesungguhnya. Karena hanya pendidikanlah yang di dalamnya pasti memiliki wawasan budaya. Hanya pendidikanlah yang di dalamnya pasti memiliki wawasan sejarah, baik ke masa lampau maupun ke masa depan. Kemudian sedikit menanggapi sebelum ke pertanyaan dari teman Pasuruan, lagi-lagi masih ini tentang pendidikan sejarah. Harus ada perubahan metodologi dari apa yang selama ini atau dulu dilaksanakan di tingkat SD sampai dengan SMA yang demikian kering, supaya pendidikan sejarah betul-betul sesuatu yang menarik bagi para pembelajar, tidak menempatkan pendidikan sebagai suatu sains yang akademik yang kering, tapi harus dipadukan. Pendidikan sejarah terintegrasi dalam mata pelajaran apapun. Kalau di perguruan tinggi, sejarah terintegrasi dalam mata kuliah apapun. Sejarah merupakan alat perjuangan bangsa, bukan sekedar kronologi bangsa. Nah, dengan menempatkan atau dengan memahami sejarah sebagai alat perjuangan bangsa, maka untuk menegakkan budaya, untuk menegakkan negara, sekaligus mantapkan kepribadian bangsa, pendidikan sejarah adalah yang paling mujarab. Sedikit menanggapi tadi soal ini, sekalipun yang disampaikan oleh teman-teman pemelihara candi ada katalah pesimis, tapi masih ada peluang selama diketemukan data terbaru dari sejarah Kanjuruhan yang menyangkut Candi Badut ini, nanti akan dapat direkonstruksi. Jadi saya ulangi, selama masih dapat diketemukan bukti sejarah baru yang berkaitan dengan Candi Badut ini, saya yakin rekonstruksi Candi Badut seutuhnya akan dapat dilakukan. Untuk menutup semuanya,
Kalau bapak-bapak sekarang hadir di sini, nanti pasti meninggalkan candi. Namun demikian, kita semua tidak dapat meninggalkan leluhur, tidak dapat meninggalkan ilmu, dan lebih dari itu, kita semua tidak dapat meninggalkan sejarah. Oleh karena itu, diri saya akan mengulang kembali pesan proklamator negara Republik Indonesia. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Iya. Hebat banget, dan itu suatu hukum kehidupan yang tak terbantahkan apabila kita ingin menjadi bangsa yang besar, gagah dan perkasa. Dan sudah barang tentu pertemuan ini ada batasnya. Di dalam pertemuan-pertemuan selalu ada harapan-harapan demi kemajuan dan keindahan dalam jangka panjang, atau paling tidak dalam waktu dekat yang bisa kita jangkau. Ini biasanya berupa harapan-harapan dari kedua bapak-bapak yang siang dan malam penuh dengan kesetiaan dan kecintaan menjaga Candi Badut ini. Sudah barang tentu ada harapan. Sampaikan dalam kesempatan ini kepada Bapak Jayadi dan Bapak Kusno, silakan. Harapan apa yang kira-kira bisa menunjang lebih bagus tentang keberadaan ini? Oh iya, terima kasih. Harapan kami ke depan, Pak, ya, itu yang pertama supaya ditanamkan sejak dini pendidikan sejarah, ya. Dan saya mohon perhatian dari pemerintahan kabupaten, karena sekarang ini Candi Badut ini kan termasuk sepenuhnya udah jadi kewajiban pemerintah kabupaten, karena ini terletak di wilayah kabupaten. Jadi saya mohon perhatiannya untuk sarana atau prasarananya. Nah, mungkin teman saya bisa meneruskan. Silakan. Ya, memang betul Pak Jati ya. Itu yang paling pokok adalah sarana prasarana, itu tolong kalau bisa dipenuhi gitu. Terus yang saya nambah sedikit, yaitu tidak kalah pentingnya, yaitu mungkin PR bagi pemerintah, itu silakan dikasih istilahnya penyuluhan. Jadi tentang mengenalkan apa sih sejarah gitu, apa sih bangunan candi itu kayak gitu. Jadi mungkin itu saja dari kami. Harapan dari Pak Ratmoko? Ya, ingin saya sampaikan, memantapkan apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pemerintah negara Indonesia untuk dapat menjawab permasalahan hari ini, sekaligus untuk mampu menghadapi tantangan di masa depan, harus tetap berpijak pada sejarah bangsa, pada budaya bangsa Indonesia, yang semua terkristalisasi pada Pancasila. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Saudara-saudara, memang demikianlah harapan-harapan. Memang masih jauh PR kita, masih jauh terhadap negeri ini supaya menjadi besar sebagaimana kebesaran leluhur kita ratusan tahun, mungkin bahkan ribuan tahun yang lalu. Masih ada peluang sedikit kelihatannya. Dalam juga harapan, kami lirik sedikit, ada seorang senior, sekarang itu kalau melihat bajunya, pasti beliau pernah menjadi seorang pejabat. Saya ingin tanya, sudah pensiun atau belum? Dan pasti punya harapan juga yang terkait dengan warisan leluhur ini. Saya akan datang ke sana. Selamat berjumpa, Bapak. Silahkan, nama siapa, tolong, harapan apa tentang warisan-warisan budaya bangsa ini? Kami persilakan namanya sekaligus. Terima kasih. Nama saya Bambang Astobroto, asal dari Blitar. Harapan saya mengenai hal ini adalah fungsi dari candi. Salah satu fungsi dari dibangunnya candi ini antara lain menghidupi masyarakat atau umat manusia. Suatu contoh, setiap tahun kami melihat umat Hindu mengadakan upacara Hari Raya Nyepi di sini, dan itu bisa masyarakat sekitar itu bisa menikmati kesejahteraan dan kebahagiaan manakala ada kebersamaan, seperti halnya mungkin bisa membuka pasar, kalau parkir sudah jelas, dan kemudian juga mungkin membuat apalah sesuatu yang bisa membuat nilai lebih bagi kehidupan terutama masyarakat sekitar. Dan satu sisi lain, yaitu dengan adanya kita rajin
senang mengunjungi candi itu akan selalu ingat kepada leluhur dan bakti kepada leluhur. Bakti kepada leluhur itu tidak hanya sekedar kita mendatangi, tapi perilaku kita menghormati hukum misalnya, perilaku kita menghormati para pahlawan, dan sikap kita sehari-hari selalu diharapkan untuk baik dan benar. Terima kasih. Demikian tegas sekali. Yang satu sisi jangan sekali-kali melupakan sejarah, dan satu sisi lain dari Pak Bambang Hastobroto tadi itu ada sesuatu yang menyentuh hati kita. Alangkah indahnya kalau negeri ini sebagaimana Bung Karno mengatakan, jadikanlah taman sarinya internasionalisme. Orang Islam melakukan budayanya dengan indah, orang Buddha melakukan budayanya dengan indah, orang Hindu melakukan budayanya dengan indah, orang Nasrani dengan indah, dan semuanya dengan indah. Dan itulah satu modal yang sulit kita tebus dengan angka rupiah ataupun dolar ataupun apapun. Dan itu harus kita jaga bersama-sama dalam Sambung Rasa. Dalam acara Kiprah Jati ini tujuan kita adalah saling memberi dan saling menerima demi kecerdasan pengetahuan kita yang tiada batas. Oleh karena itu pesan kami, jangan lupa setiap minggu jam 19 sore sudah barang tentu dalam acara Kiprah Jati. Para penonton, terima kasih. Sampai jumpa minggu yang akan datang.